warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kabar kalian selalu sehat dan selalu bahagia. Bertemu lagi dengan Ustazah Farida dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah anak-anakku, untuk hari ini materi kita tetap tentang nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi berbeda dengan minggu kemarin, karena minggu kemarin kita belajar tentang nilai sila serta wujud pengamalan dari sila pertama dan sila kedua. Dan hari ini ada kelanjutan dari materi yang minggu kemarin. Jadi hari ini kita akan belajar tentang nilai sila Pancasila yang ketiga dan keempat, beserta wujud dari pengamalannya. Seperti yang kemarin sudah Ustadz jelaskan bahwa sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu mengandung nilai ketuhanan, sedangkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu mengandung nilai kemanusiaan. Dan sila ketiga, Persatuan Indonesia, itu mengandung nilai persatuan. Lalu, apakah nilai sila dari Pancasila ketiga? Jadi, mari kita pelajari bersama. Buka buku paket halaman 6. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila merupakan wujud dari tekad kuat dan utuh yang berasal dari berbagai aspek kehidupan yang memiliki satu tujuan dan tergabung menjadi satu, yakni Indonesia. Sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, mengandung nilai persatuan. Adapun nilai sila ketiga Pancasila yang lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, menempatkan kepentingan, keselamatan, persatuan, dan kesatuan bangsa di atas kepentingan diri sendiri dan golongan. Yang ketiga, mempunyai rasa cinta tanah air, bangsa, serta negara. Dan yang terakhir, rela berkorban demi kepentingan bangsanya sendiri. Wujud pengamalan nilai sila ketiga Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengakui semua suku bangsa termasuk dengan keanekaragaman budaya suku bangsa tersebut. Yang kedua, menjaga persatuan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat, menghargai kebudayaan daerah lain. Yang kelima, bersedia berkorban untuk kepentingan bersama. Dan yang terakhir, menghargai bahasa daerah lain. Jika nilai sila pertama itu adalah mengandung nilai ketuhanan, lalu sila kedua Pancasila mengandung nilai kemanusiaan, dan sila ketiga mengandung nilai persatuan, dan sila keempat itu mengandung nilai kerakyatan. Lalu apakah nilai kerakyatan itu? Jadi silakan kalian pahami, buka buku paket halaman 6 dan halaman 7. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung nilai-nilai kerakyatan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan musyawarah dan demokrasi untuk mengambil keputusan bersama. Yang kedua, mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Yang ketiga, bijaksana dalam menyelesaikan semua masalah. Makna sila keempat Pancasila menegaskan pada kita bahwa semua proses pengambilan keputusan harus didasarkan pada asas musyawarah sehingga dapat menciptakan kesepakatan bersama. Selain itu, nilai sila keempat Pancasila juga menegaskan bahwa pemerintahan yang dilaksanakan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Adapun
Wujud pengamalan nilai sila keempat Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil keputusan dalam keluarga melalui musyawarah. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak. Yang keempat, menerima keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah. Dan yang terakhir, bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan hasil keputusan. Indonesia itu merupakan negara yang sangat kaya. Beratus-ratus suku bangsa, ya, rumah adat, tarian adat, bahasa daerah, dan segala macam. Dari Sabang sampai Merauke, kita itu memiliki budaya sosial yang sangat luar biasa. Jadi antara kita dengan teman-teman kita yang ada di luar sana, dari segi wajah, bentuk wajah, dari segi warna kulit, ya, juga dari rambut dan semuanya, kita itu memiliki perbedaan-perbedaan dan ciri khas masing-masing. Nah, di situ kita harus mampu menghargai satu sama lain meskipun berbeda dengan kita. Ya, jangan menghina atau mengolok-olok, karena di situ di dalam sila ketiga Pancasila kita harus mengakui suku-suku dari bangsa lain. Kita yang Kabupaten Probolinggo, suku Jawa, ya, berbeda dengan yang ada di Jakarta yang suku Betawi, yang di Bandung suku Sunda, yang di Bali suku Bali, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi, ada banyak suku bangsa di Indonesia. Tentunya berbeda adat, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, dan sebagainya. Dan itu merupakan tugas kita untuk saling menghargai, merupakan kewajiban kita untuk saling menghormati. Dan dalam sila ketiga ini, kita juga harus memiliki rasa cinta terhadap tanah air, bangsa, dan juga negara. Itu sudah merupakan sesuatu yang harus kita miliki. Dan kita juga harus bangga terhadap diri kita sendiri karena kita karena kita menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang sangat indah ini. Dan untuk berikutnya adalah sila keempat Pancasila, ya, di mana dalam sila keempat Pancasila ini mengandung nilai sila kerakyatan. Ya. Jadi di dalam sila ini contohnya itu adalah apa yang akan kita lakukan di dalam suatu kelompok ataupun di dalam kelas ataupun dalam keluarga. Untuk mengambil suatu keputusan kita harus melakukan suatu musyawarah. Contoh kalau di dalam kelas, ya, misalkan kita kan baru masuk sekolah nih, biasanya kan kita mau membuat struktur kelas seperti siapa yang mau menjadi ketua kelas, lalu wakilnya siapa, sekretaris, dan juga bendahara. Lah, itu biasanya diproses melalui musyawarah antara wali kelas dengan anak di kelas tersebut. Biasanya siapa yang ditunjuk menjadi ketua kelas dan sebagainya. Ya, jadi di dalam musyawarah tersebut apabila sudah diputuskan, maka kalian harus menerima dengan ikhlas dan lapang dada dan melaksanakan tugas sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab, tidak boleh lalai, ya. Jadi di dalam sila keempat ini yang mengandung sila kerakyatan harus memutuskan sesuatu melalui musyawarah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan satu lagi, di dalam musyawarah kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Apabila kita memberikan suatu saran akan tetapi saran kita tidak diterima, maka kita harus menerima, ya, menerima dengan lapang dada dan tidak boleh memaksakan apa yang menjadi pemikiran kita. Baiklah anak-anakku, tadi itu sedikit penjelasan dari Ustadzah, ya. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat juga untuk kalian semua. Apabila ada yang belum dipahami, ya, silakan langsung hubungi Ustadzah ke nomor yang sudah Ustadzah berikan, ya. Jadi selalu jaga kesehatan, ya, selalu bahagia, jangan lupa belajar, dan salam sayang untuk keluarga tercinta.
Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.